Saudara, ini adalah waktunya Garuda Muda fight back, melawan kembali. Mimpi melaju ke final Piala Asia memang harus terkubur usai timnas Indonesia U23 ditekuk oleh Uzbekistan pada laga semifinal Senin lalu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa justru ini adalah saatnya pemain Indonesia fight back dari kekalahan dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Perjuangan belum usai, jika mampu memenangkan peringkat ketiga Piala Asia, maka Indonesia otomatis melaju ke babak Olimpiade Paris 2024. Mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Ini ada game kedua, yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Kasih aja, come on. Ayo, kita percaya kalian. Kalian bisa. Saudara, menjelang pertandingan krusial ini muncul kabar bahwa beberapa pemain kunci tidak bisa ikut turun ke lapangan. Seperti kami kutip dari akun Instagram pengamat sepak bola situs AFC menyebutkan bahwa Rizky Ridho dan Justin Hapner harus absen dalam laga Indonesia versus Irak. Kali ini memang timnas Indonesia U23 tidak bisa diperkuat oleh sang kapten. Saat melawan Uzbekistan di semifinal kemarin, Rizky Ridho mendapatkan kartu merah. Lalu bagaimana dengan Justin Hapner? Kami kutip dari Kompas.com, asisten timnas U23 Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa Hapner ini bisa membela skuad Garuda Muda melawan Irak pada malam ini. Hapner memang mengantongi 2 kartu kuning yang didapat di fase grup dan semifinal Piala Asia U23. Namun, kepada bolasport.com, Nova Arianto mengatakan bahwa sebelum ke semifinal ada pemutihan. Sementara itu, timnas Indonesia harus menyiapkan pemain pengganti Rizky Ridho yang diganjar kartu merah saat melawan Uzbekistan. Pelatih Sinteyong kemungkinan akan memainkan Komang Teguh dan tak akan banyak mengubah formasi 3-4-3 yang selama ini digunakannya. Komang Teguh merupakan salah satu bek paling tajam di Piala Asia U23 tahun ini. Komang Teguh bahkan sempat mencatatkan namanya di papan skor dalam duel timnas Indonesia versus Yordania. Meski demikian, kembalinya Rafael Struijk memperkuat timnas dalam pertandingan nanti menjadi angin segar. Struijk sempat absen pada laga semifinal melawan Uzbekistan pada Senin lalu karena akumulasi kartu kuning yang ia dapatkan ketika tampil melawan Korea Selatan. Rafael Struijk menjadi salah satu pemain kunci andalan pelatih Sinteyong. Menambah daya gedor timnas Indonesia, Struijk punya kemampuan dalam membuka ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Sementara itu, saudara, pertandingan timnas Indonesia versus Irak nanti malam akan dipimpin wasit Mayet Muhammad Al-Shamrani yang pernah memberikan hadiah penalti untuk Australia saat melawan timnas Indonesia. Sementara itu, salah satu wasit VAR yang bertugas adalah wasit asal Thailand Sivakorn Pudom yang dinilai kontroversial dan merugikan Garuda Muda saat melawan Uzbekistan. Peranan wasit dalam laga Indonesia di Piala Asia menjadi sorotan. Salah satunya saat drama kekalahan Indonesia dari Uzbekistan yang tak lepas dari kontroversi keputusan wasit asal Tiongkok, Sen Yinhao, di mana tendangan bebas untuk pelanggaran terhadap Witan Sulaiman dibatalkan setelah mengecek wasit VAR. Berikutnya, euforia pasca gol Muhammad Ferrari harus pupus usai dibatalkan wasit karena kaki Ramadan Sananta saat itu dinyatakan masuk area offside. Tak hanya itu, saudara, pelatih Sinteyong juga diganjar kartu kuning saat protes ke wasit. Sementara Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran berat hingga mendapatkan kartu merah. Sejumlah pemain timnas pun ikut berkomentar soal keputusan-keputusan wasit. Mereka mempertanyakan keputusan wasit seperti Hapner soal penalti dan Sandy Walsh yang mengunggah kritikannya soal wasit.
Sementara itu, bek kanan timnas U23 Ilham Rio Fahmi berjanji ia dan seluruh pemain akan memberikan segalanya demi meraih kemenangan lawan Irak sekaligus merebut tiket Olimpiade Paris. Rio bilang semua pemain sudah mempersiapkan diri untuk laga melawan Irak. And we will also give everything on the pitch and to win and get a tickets for Olympic and make proud for Indonesian people. I think Iraq is also have a good team, but we prepare for ourselves and we can win and tomorrow. Jadi, bagaimana perjuangan skuad Garuda Muda malam nanti? Kita akan lihat dalam hitungan jam ke depan yang jelas harus bermain all out tanpa beban and good luck. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai 2 wisatawan mengalami luka usai motor metik yang mereka kendarai mengalami remblong hingga nyangkut ke atap rumah warga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.